Sini dikatakan, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga. Yerusalem yang sekarang itu cuma sekitar 125 kilometer. Ini 5,8 juta kilometer. Dan kalau kita lihat volumenya dikaliin lagi dengan 2.400 kilometer, itu artinya volumenya itu 13,8 miliar kilometer. Nah, di Kejadian 3, di sini ketika manusia Adam dan Hawa itu berdosa yang memakan buah terlarang, di sini dikatakan Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, saya percaya waktu Adam dan Hawa itu di bumi pertama kali ya di Taman Eden, itu sorga dan bumi itu terhubung. Jadi ada hubungan antara sorga dan bumi gitu ya. Tetapi ketika Adam dan Hawa itu berdosa, dia terpisah. Jadi nggak cuman rohnya yang terpisah, ya roh Allah itu pergi meninggalkan dia, tetapi sorga dan bumi itu juga terpisah gitu ya. Jadi di sini jalan ke sorga itu terputus. Nah, saat ini banyak sekali orang yang berusaha menyelidiki di mana sih sebetulnya nih Taman Eden ini gitu ya. Mereka cuma berpatokan dengan keempat sungai yang disebutkan gitu ya. Itu pun yang sekarang masih ada itu Efrat dan Tigris gitu. Yang lain udah nggak tahu gitu, udah nggak ada jejaknya gitu. Nah, saya percaya memang pada saat mereka berdosa itu terputus. Jadi akhirnya hadirat Tuhan pun pergi gitu dari bumi. Nah, kita tahu waktu zamannya Nimrod ya, itu orang-orang berusaha untuk membuat menara sampai ke langit. Jadi ada hubungan lagi antara bumi dengan sorga. Di Kejadian 11 ayat 4 sampai 9 dikatakan kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi mengerti bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi di sini manusia tuh mau bikin menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka mau cari nama supaya mereka terkenal gitu ya. Nah, kemudian menariknya Tuhan itu bilang mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Menarik sekali. Jadi sebetulnya kalau Tuhan nggak mengacaukan bahasa mereka, itu mereka bisa loh. Di sini jelas-jelas dibilang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi kalau nggak dikacaukan, mereka tuh bisa mendirikan menara sampai ke langit gitu. Kenapa? Karena mereka tuh satu bahasa. Nah, ini mungkin next time aku akan bahas mengenai ini ya. Kenapa dengan satu bahasa mereka itu bisa mendirikan menara sampai ke langit. Nah, di sini dikatakan akhirnya mereka dikacau balaukan ya, bahasa mereka. Jadi mereka bingung ya. Disuruh ngambil semen yang diambil batu bata gitu, suruh batu bata, diambil pasir misalnya gitu. Jadi akhirnya mereka kacau kan. Dan dikatakan nama kota itu Babel. Babel itu artinya confusion ya, jadi kebingungan atau kacau balau gitu. Karena dari situ Tuhan itu mengacau balaukan. Jadi Tuhan nggak mau usaha manusia itu bisa menghubungkan kembali bumi dengan sorga. Nah, kemudian kita lihat sebetulnya si Yakub. Yakub ini pernah bermimpi ya. Di Kejadian 28 itu diceritakan waktu dia dalam perjalanan ke Padan Aram, waktu habis dia menipu kakaknya Esau, terus dia dapat hak kesulungan, dia kan mau dibunuh sama Esau, disuruh pergi. Nah, di tengah jalan dia bermimpi, di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah
turun naik di tangga itu. Nah, apa artinya? Tuhan Yesus bilang di Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan lihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kita tahu anak manusia di sini merefer kepada dirinya sendiri, Tuhan Yesus ya. Jadi dialah tangga yang menghubungkan bumi dengan sorga. Jadi Tuhan tuh nggak mau usaha manusia itu bisa menghubungkan bumi dengan sorga. Satu-satunya jalan yang dia mau itu adalah anaknya sendiri. Tuhan Yesus, anak manusia itulah tangga. Dan kita bisa menaiki itu cuman oleh kasih karunia dia, bukan oleh usaha manusia gitu ya. Yohanes 3:13 dikatakan, sebab hanya aku anak manusia yang telah datang ke dunia dan akan kembali ke sorga. Jadi dia tuh datang dari sorga. Jadi dia tahu jalan ke sorga. Jadi dia bisa menunjukkan kita jalan ke sorga. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas, karena dia yang tahu jalan dari sorga. Dia adalah Allah sendiri yang turun dari sorga. Jadi ya nggak akan bisa datang kembali ke sorga kalau nggak melalui dia gitu ya. Yohanes 3:17-18 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi satu-satunya cara untuk tidak dihukum adalah ketika kita percaya. Jadi ketika kita percaya, kita sudah dibenarkan. Kita tidak akan dihukum. Yang dihukum adalah mereka yang tidak percaya. Jadi bukan karena perbuatan. Manusia itu seharusnya mati karena semua manusia berdosa. Upah dosa adalah mati. Tetapi kita dibebaskan dari kematian ketika kita percaya. Karena itu adalah satu-satunya solusi yang Tuhan berikan. Nah, kita lihat di sini kemah pertemuan ya. Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah tempat mereka bertemu atau ke imam besar setahun sekali mengadakan korban untuk meminta pengampunan untuk dosa-dosa seluruh bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kemah pertemuan ini adalah gambaran dari sorga. Di Ibrani 9 itu jelas banget dibilang kemah ini adalah seperti sorga. Jadi ada pelataran luar, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus gitu. Jadi ada tiga gini juga tiga yang sebetulnya satu kemah gitu ya. Di Ibrani 9 ayat 23-24 itu dikatakan jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga, ini melambangkan sorga betulan ya, harus ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Nah, jadi kita lihat nih, tempat kudus itu adalah gambaran dari yang sebenarnya. Tapi Kristus masuk ke dalam sorga itu sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi di sini jelas ya, dikatakan bahwa tempat kudus buatan tangan manusia itu hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, sorga itu sendiri. Jadi ini nih, kemah pertemuan ini adalah gambaran dari sorga itu sendiri. Dan kita tahu pada waktu itu ya sorga dan bumi itu menyatu. Tetapi ketika manusia berdosa, itu sebetulnya saya percaya itu dia ada di Taman Eden ya, pelataran sorganya itu gitu. Tapi dia berdosa, jadi sorga tercemar. Ketika dia tercemar, itu harus ditahirkan gitu. Karena begitu manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia menyerahkan kekuasaannya kepada iblis. Sebelumnya Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk memerintah di bumi, kan dibilang kan, beranak cuculah, berkuasalah atas ikan-ikan, akan binatang-binatang dan semuanya. Tetapi ketika dia berdosa, ketika manusia itu memilih untuk menaati si iblis, dia sebetulnya sedang menyerahkan kekuasaan itu kepada si iblis. Dan karena itu juga sorga itu harus ditahirkan. Kan di sini dibilang sorga haruslah ditahirkan. Dengan jelas dikatakan. Nah, ditahirkan dengan apa? Di Ibrani 9 ayat 11-12 dikatakan, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini, jadi sorga itu sendiri ya. Ia masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Jadi di sini dibilang bahwa dia mentahirkan dengan membawa darahnya sendiri. Kita tahu setahun sekali, zaman dulu ya, imam besar itu harus membawa darah domba jantan dan darah lembu jantan untuk masuk
ke ruang Maha Kudus meminta pengampunan bagi semua bangsa Israel, tapi Kristus itu adalah imam besar kita yang sempurna. Dan dia datang ke dalam sorga sendiri, ke tempat paling kudus sendiri di sorga gitu ya, dengan membawa darahnya sendiri, dan dia menyucikan sorga itu, dan dia mentahirkan gitu istilahnya. Karena ketika dia sudah mati, dia datang, dia naik ke sorga, dia membawa darahnya sendiri. Jadi anak manusia akhirnya juga bisa sampai ke sorga melalui Kristus. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa sebetulnya ya, kemah pertemuan, the tent of meeting ini, itu adalah gambaran seperti salib ya. Di sini kita bisa lihat perkakas-perkakasnya ya. Jadi ada brazen altar, ini tempat untuk korban, ya korban bakaran di sini. Kemudian ada laver, di sini tempat air ya untuk cuci tangan, cuci kaki sebelum imam itu masuk. Nah, terus di sini di ruang kudus itu ada candelabra atau menorah gitu ya. Kemudian ada table of showbread, jadi tempat roti gitu. Nah, kemudian sebelum masuk ke ruang Maha Kudus, itu ada golden altar of incense, jadi tempat ukupannya. Nah, setelah itu baru masuk, dan di satu-satunya perkakas di ruang Maha Kudus itu adalah the Ark of Covenant. Nah, kita udah pernah belajar di semuanya, dan kita juga bisa lihat bahwa sebetulnya ini layoutnya itu seperti salib gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 8 dikatakan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, apa sih maksudnya roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu? Nah, di sini roh, air, darah. Kita bisa lihat. Jadi ukupan ini Golden Altar of Incense itu berbicara mengenai roh. Sebelum masuk ke ruang Maha Kudus, itu kita harus punya Roh Kudus. Nah, air di sini juga adalah di sini lever ya. Jadi sebelum masuk ke ruang kudus pun harus ada air, dan darah itu di sini juga korban. Jadi kita bisa lihat roh dan air dan darah ketiganya adalah satu. Dan Kristus itu menggenapi keseluruhannya gitu ya. Jadi kita lihat di sini di Yohanes 19 ayat 34. Seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi ketika dia disalib, dia ditombak, tubuhnya itu mengalir darah dan air. Air itu bicara mengenai ya, tubuhnya dia, tubuh secara jasmani, karena dia juga keluar dari rahim ibunya ya. Jadi ada air ketuban juga. Terus sudah gitu darah. Kita tahu darahnya adalah darah yang kudus yang menyucikan kita. Dan di Markus 15 ayat 37-38 dikatakan, kemudian Yesus berteriak dan menghembuskan nafas terakhir. Waktu Yesus mati, tiba-tiba tirai yang tergantung di pintu ruang kudus di dalam rumah Allah robek sendiri dari atas ke bawah menjadi dua bagian. Jadi di sini ketika dia akhirnya mati, dia menghembuskan nafas terakhir. Kita ingat nafas Tuhan pertama itu dihembuskan untuk membuat manusia hidup. Tetapi ketika manusia berdosa, rohnya itu terpisah. Nah, di sini nafas yang terakhir ketika Tuhan Yesus mati itu memberikan kehidupan. Jadi akhirnya kita bisa hidup lagi melalui nafas Kristus gitu ya. Di sini dia menghembuskan nafas hidup. Dan ketika itu juga tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus itu robek. Itu tirai ya, itu tebalnya tuh 4 inci atau sekitar 10 senti. Tebalnya ya, itu nggak mungkin dirobek. Ini keterobek sendiri gitu dari atas ke bawah. Jadi Tuhan itu mau bilang, udah nggak ada lagi pemisahan. Manusia itu bisa datang langsung. Karena Kristus itu, dia manusia sempurna. Dia harus jadi manusia. Karena manusia berdosa, harus manusia juga gitu ya, yang menebus. Jadi disitulah akhirnya manusia bisa datang kepada Tuhan melalui Kristus. Nah, di Matius 10 ayat 28 dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi, ya kita tahu satu-satunya jalan dan melalui Kristus. Siapa yang nggak percaya, ya akan masuk ke dalam hukuman yang dibinasakan, karena memang upah dosa adalah maut, dan membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Jadi manusia yang berdosa, ya mereka kan nggak punya roh, tapi mereka juga akan dibinasakan jiwa maupun tubuh mereka di neraka gitu dalam kematian kekal. Nah,
Di Wahyu 20 ayat 12-15 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi di sini udah jelas bahwa orang-orang yang hidup adalah orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ya. Nah, Tuhan Yesus saat ini dia tuh sedang menyediakan tempat, kan dikatakan apabila aku telah pergi ke situ, ya ke sorga, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saat ini Tuhan Yesus itu sedang mempersiapkan langit yang baru. Nah, kita lihat di Wahyu 21, kayak gimana sih sorga yang baru gitu ya, langit yang baru tuh kayak gimana gitu ya. Ada orang yang bilang bahwa langit atau sorga yang baru itu bait suci yang baru seperti yang ada di kitab Yeskiel, Yeskiel 40, 41, 42, 43 itu kan berbicara mengenai bait suci yang baru. Tetapi aku percaya sih yang di Yeskiel itu mungkin adalah bait suci yang nanti akan dibangun pada zaman eh, Great Tribulation ya. Karena di kitab Wahyu ini dijelaskan mengenai sorga yang baru, langit yang baru, yang berbeda dengan yang ada di kitab Yeskiel. Sini dikatakan, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi nanti ini langit dan baru ini akan datang dari sorga gitu. Setelah Tuhan Yesus selesai, dia turun. Nah, kemudian dilanjutkan, kota itu, Yerusalem baru itu ya, penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, sebelah selatan 3 pintu gerbang, sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Nah, di sini dikasih tahu ukurannya ya. Dibilang 12.000 stadia. Satu stadia itu 0,2 kilometer. Nah, kalau panjang kali lebar ya, 12.000 stadia itu sama dengan sekitar 2.400 kilometer. Kalau panjangnya 2.400 kilometer, lebarnya 2.400 kilometer, artinya luas tanahnya ya, itu sekitar 5,8 juta kilometer. Indonesia untuk tahu aja, Indonesia itu luasnya 1,9 juta kilometer. Jadi sekitar 3 kalinya ya, luas Indonesia, luas daratannya ya. Sementara Yerusalem yang sekarang itu cuma sekitar 125 kilometer. Ini 5,8 juta kilometer. Dan kalau kita lihat volumenya dikaliin lagi dengan 2.400 kilometer, itu artinya volumenya itu 13,8 miliar kilometer. Jadi ya itu sangat-sangat besar lah ya. Terus dibilang temboknya aja 144 hasta. 144 hasta ini sekitaran 65 meter. Temboknya doang ya tebalnya tuh 65 meter gitu. Jadi dan ini luar biasa ya dengan emas, permata, mutiara dan sebagainya gitu.
Nah, kemudian di Wahyu 21, 22, 27 dikatakan, aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Nggak ada bait suci. Katakan sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemudian Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi di sini nggak perlu lagi matahari, bulan, bintang, dan lain-lainnya. Karena ya Allah itu adalah terangnya gitu. Dan dikatakan, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi nggak ada pintu gerbang lagi ya. Nggak ada yang memisahkan antara ruang kudus, ruang mahkudus gitu. Nggak ada. Jadi ingat nggak? Seperti pondok Daud. Ya. Kan dikatakan, aku akan mengembalikan pondok Daud. Jadi seperti itu. Kita bukannya seperti Tabernacle of Moses, tapi sorga yang baru itu seperti Tabernacle of David, di mana tidak ada lagi pintu-pintu gitu. Jadi nggak ada pemisahan gitu kan. Waktu Yesus mati juga itu nggak ada yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Katakan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Rita kan mengajari mengenai Triune God. Nah, sementara kita tahu ada beberapa paham atau ajaran seperti yang kayak modalisme, yang satu Tuhan dengan tiga manifestasi, terus ada yang subordination itu hanya percaya bahwa satu Tuhan adalah Allah Bapa, tetapi Yesus itu hanya ciptaan yang Paling tertinggi, tinggi. yang politeisme, bahwa ada tiga Tuhan tapi dengan maksud dan tujuan yang sama. Itu mungkin kita bisa memberikan penjelasan. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.